wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's up semuanya, jumpa lagi di channel Obras pagi hari ini. Saya Khaila Zira Ratnapuri dari kelas 11 MIPA sebagai moderator. Dan di sini udah ada narasumber kita yang kece, gaul, dan juga ustazah kita. Masya Allah. Yaitu ada Miss Mumun. Ya, halo. Selamat pagi Miss Mumun. Selamat pagi Khaila. Gimana kabarnya Miss sampai puasa hari kelima ini nih? Alhamdulillah sehat walafiat, masih bisa puasa hari ini, masih semangatnya masih pol ya. Semoga semangatnya sampai hari ke-30 masih pol juga. Khaila gimana nih puasanya, udah ada yang bolong belum? Alhamdulillah masih penuh. Masih penuh ya, alhamdulillah ya. Semoga tetap semangat ya puasanya. Teman-teman di rumah juga semua masyarakat muslim juga sama yang ada di rumah, semoga puasanya bisa pol sampai hari ke-29 atau 30 ya. Selain ada Miss Mumun, kita juga ada penonton virtual loh hari ini buat ngelengkapin kegiatan Obras pagi hari ini. Aku mau nyapa yang nonton secara virtual nih, buat semuanya on cam dulu dong. Ayo kita dadah. Ya, Hai. siapa nih? Dika. Hai Dika. Dika. Yang lainnya nggak ada yang mau on cam juga nih. Yang lainnya mana nih? Masih cantik, masih ganteng, ayo dong. Sudah pada mandi kan ya? Nggak tidur lagi kan? Kayaknya masih pada Iya. malu-malu nih Miss. Jadi kayaknya supaya nggak makan waktu banyak, kita lanjut aja ke sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin juga selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga kesehatannya supaya fit terus sampai hari kemenangan dan seterusnya ya guys. Dan sebelum itu aku juga mau bacain biodata dari narasumber kita hari ini nih, supaya kita lebih kenal lagi sama Miss Mumun. Namanya Sri Munyati, lahir tanggal 28 Januari 1985. Alamatnya di Jalan Kiai Haji Hashim Ashari, Meraktok, Pinang, Tangerang. Profesinya sebagai guru bahasa Inggris dan juga guru BTQ di Sekolah Azamir pastinya. Motonya, hidup hanya sekali, berarti lalu mati. Tema yang bakal dibawain, muda banyak gaya, no. Muda bermanfaat, yes. Silakan Miss Mumun buat nyampain topik pembicaraan kita hari ini. Iya, terima kasih Khaila atas waktunya ya. Alhamdulillah ditemenin sama MC yang kece dan juga pemirsa-pemirsa yang luar biasa ya, yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, pemirsa yang ada di Google Meet maupun yang ada di rumah, alhamdulillah ya, di hari kelima ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas ya. Karena Ramadan itu bukan berarti kita mager loh ya, justru harusnya di Ramadan itu kita pol-polan ya kan, aktivitas positifnya selain puasa Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kedua kalinya ya Azamir mengadakan program Obras ya. Alhamdulillah, semoga teman-teman gak bosan ya, karena saya kedua kali jadi narasumber, semoga tidak bosan ya. Semoga ini membawa manfaat ya buat teman-teman di rumah, buat sahabat-sahabat di rumah atau siapapun yang nyimak ya. Nah, temanya kali ini keren banget, ini pilihan MC-nya loh. Pilihan MC-nya loh, katanya wah ini cocok banget ya, dan semoga memang benar cocok ya. Muda banyak gaya, no. Muda bermanfaat, yes. Nah, gitu ya. Jadi kenapa itu tema kekinian? Ya karena memang kita bisa soroti ya, di zaman-zaman sekarang ini banyak banget orang yang jadi followers bukan creator. Iya nggak kayak? Kayaknya termasuk creator atau followers nih? Kayaknya sih followers sih. Followers ya, tapi mudah-mudahan followers yang positif ya. Semoga nanti karena followers jadi followers yang positif, lama-lama jadi creator. Oke? Iya, amin. Ya, jadi pemirsa di rumah ya, anak-anakku sekalian yang menyimak di rumah ya, bahwa memang pentingnya kita itu punya ilmu ya dalam hidup. Pentingnya kita mempunyai model yang benar gitu ya, supaya apa? Supaya kita tuh nggak sekedar jadi followers, teman-teman ya, sahabat-sahabat anak-anakku sekalian yang ada di rumahnya.
kita bisa lihat dari banyak sejarah gitu ya, gimana supaya kita itu nggak jadi orang yang apa namanya ya, yang cuma banyak gaya gitu ya, cuma mikirin physically ya, fisik gitu ya, cuma mikirin fisik semata, keren di fisik, tapi mohon maaf ya, no di brain mungkin ya, di apa namanya, di prestasinya no gitu, jangan sampai kayak gitu, cuma covernya aja seperti itu ya, karena memang ya seperti halnya istilah don't judge the book by the cover. Ya, don't judge the book from its cover. Jadi jangan cuma lihat dari kulitnya ya kan, karena biasanya itu kulitnya bisa menipu ya enggak. Tapi dia selalunya seperti itu ya, tapi kebanyakan ya jangan kayak gitu ya. Jadi apa namanya, kita juga harus tahu lebih detail. Nah, teman-teman semuanya nih, saya ingin mengawali dari sebuah kisah gitu ya, banyak kisah ya, terutama kisah-kisah yang kita tahu dalam sejarah Islam bahwa pemuda itu rata-rata itu dalam pemuda Islam tuh banyak banget yang berprestasi di usia muda. Jadi daripada banyak gaya, lebih baik banyak prestasi. Nanti kemudian setelah berprestasi itu akan menumbuhkan kebermanfaatan buat orang banyak. Kenapa begitu? Karena dalam hidup itu ada sebuah hadis Rasulullah ya, hadis riwayat Ahmad itu, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Yang bermanfaat tuh yang gimana sih Miss itu? Apakah dia harus orang yang berkedudukan gitu, ataukah dia harus punya orang yang banyak prestasinya luar biasa? Tapi itu bagus sih ya, maksudnya yang bergelimangan harta, enggak juga gitu ya. Tapi gini, yang bermanfaat itu dia mau jadi akar kah, dia mau jadi daun kah, dia mau jadi batang kah, dia mau jadi bunga kah, dia itu bisa memberikan manfaat ya kan. Contohnya akar kelihatan nggak? Enggak. Kalau akar kelihatan serem ya. Akarnya ke atas, bunganya di bawah gitu ya. Tapi dia bermanfaat nggak Kayla? Bermanfaat kan buat nopang si tanamannya itu sendiri supaya bisa kokoh berdiri. Betul sekali. Jadi bayangkan kalau bunga nggak ada akarnya, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Dan juga bunga nggak akan jadi bunga kalau nggak ada akar kan? Iya. Jadi kita itu bermanfaat sesuai sama profesi kita, sesuai sama apa yang kita geluti. Yang penting kita memberikan manfaat gitu. Jadi nggak mesti show gitu ya, nggak mesti terlihat seperti itu, tapi kita mempunyai ikhtiar untuk menjadi orang yang bermanfaat. Nah, pemirsa di rumah, anakku sekalian, ibu ingatkan lagi kepada kita semua sejarah tentang bagaimana pemuda-pemuda Islam itu luar biasa di usia mudanya. Contohnya yang paling terkenal mungkin Kayla tahu nih ya, Muhammad Al-Fatih, tahu nggak? Jadi Muhammad Al-Fatih itu usia 22 tahun, dia sudah menaklukkan kota Konstantinopel ya, ibu kotanya Bizantium. Kalau kita tahu, pernah dengar ya? Pernah dengar. Oke, pernah dengar ya gitu ya. Itu cuma salah satu aja dari banyaknya pemuda-pemuda Islam, dan itu usia 20-an tahun ya, dan itu usia lagi segar-segarnya kan, masih muda banget, membara-membaranya ya banget. Itu kalau kita usia sekarang, kalau Kayla usia berapa sekarang? 17 tahun, kelas 2 ya? Ya, nanti kelas 3 masih 17-an juga ya? 18 ya, oke. Nah, berarti itu usia-usia kuliah lah ya, atau mungkin usia kerja lah seperti itu ya. Jadi di usia itu memang usia lagi membara-membaranya tuh ya kan. Seorang motivator, Gamal Al bin Said bilang gini, pemuda itu bagaikan matahari pukul 12 siang, paling panas, paling membara ya kan. Nah, jadi kalau paling panas, paling membara, berarti itu kobaran semangatnya luar biasa kan. Hebat banget sih kalau misalnya anak muda tuh kalau punya semangat, bener-bener emang dia minat, itu bener-bener luar biasa banget semangatnya. Iya, betul sekali. Oleh karenanya, karena masa muda itu luar biasa, maka cita-cita itu kalau bisa di usia muda itu dimaksimalkan anak-anak seperti itu ya, pemirsa di rumah. Selain Muhammad Al-Fatih misalkan, sebenarnya banyak banget ya kalau misalnya mau kasih contoh, kayak Zaid bin Thabit itu di usia 13 tahun itu dia sudah termasuk penulis wahyu Rasulullah kan? Tahu kan? Iya, beliau juga terlibat pada pengkodifikasian Al-Qur'an, lalu kemudian hafal Al-Qur'an juga. Lalu kemudian dia tuh hafal bahasa apa ya misalnya? Bahasa Suryani di dalam waktu 17 malam. Wah, banget. Coba bayangkan kan, kalau
Kalau kayak belajar bahasa Inggris gak? Oh, udah dari SD, Miss. Iya, belum nggak kelar-kelar sampai sekarang. Insya Allah kalau belajar itu sampai kita wafat kita mesti jadi pembelajar ya, karena memang kita ada istilah itu belajar dari kita gitu ya, dilahirkan. Belajar apa tuh kalau gitu kan? Belajar makan ya kan, belajar merangkak, kita belajar sampai kita wafat kita belajar. Tidak ada istilah pensiun dalam belajar. Oke teman-teman, tadi kita sempat break sebentar dan sekarang kita udah kedatangan tamu di studio nih. Buat kalian yang di studio, dada-dada dong. Sapa pemirsa yang nonton di rumah. Oke, karena tadi sempat kejeda juga, jadi sekarang kita lanjut aja topik pembicaraan kita yang tadi. Masih nyambung tentang Zaid bin Sabit ya, Miss. Betul banget. Masih ingat ya Kayla ya? Oke, teman-teman yang di studio tadi kita sudah berbincang beberapa ini ya, lamanya ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, ada teman-teman di studio sebelum menambah menambah semangat puasa Ramadannya ya. Yeah. Belum pada bolong kan puasa Ramadannya? Belum ya. Okay. Kalau Safian nggak bolong kan ya? Ya. Alhamdulillah ya. Ya teman-teman semua, pemirsa semua di rumah dan teman-teman di studio. Nah, jadi kita punya tema nih bagus banget, kekinian banget dan kalian banget. Apa tadi Kayla? Muda banyak gaya, no. Muda bermanfaat, yes. Oke, muda banyak gaya, no. Muda bermanfaat, yes. Ya. Jadi kita tuh punya contoh role model gitu ya dari sejarah sejarah Islam, maupun mungkin banyak banget sih di Indonesia juga orang-orang kreatif. Tadi kita sudah sebutkan beberapa contoh, adalah salah satunya itu Zaid bin Sabit, kemudian penakluk kota Konstantinopel. Ada yang masih ingat siapa? Muhammad Al-Fatih. Iya, Muhammad Al-Fatih. Tapi beliau juga salah satu pemuda yang luar biasa, yaitu salah satu para pemuda Islam yang luar biasa. Di masa mudanya mereka menorehkan sejarah kebermanfaatan bagi hidupnya. Jadi nggak cuma banyak gaya gitu ya, gayanya itu gaya prestasi gitu lah ya, seperti itu. Jadi, nah mungkin kalau yang di Indonesia itu juga banyak banget kita tahu kebab siapa ya? Kebab Arafi atau apa gitu ya? Ada yang tahu nggak? Aku tanya kebab Alibaba doang. Kebab Alibaba, oke lah ya. Kebab Alibaba. Kebab Arafi itu Mas Hendy ya yang menciptakan itu, maksudnya yang buat peluang seperti itu. Dan kita tahu tuh bahwa Mas Hendy ini sebenarnya itu kuliahnya tuh nggak lulus gitu. Tapi bukan berarti kalian tuh nggak boleh kuliah tuh nggak lulus sih, jangan ya. Gitu. Artinya apa, berprestasi itu nggak mesti ya sempit dalam hal misalkan dia lulus kuliah S berapa nggak mesti gitu. Tapi lebih bagus lagi sekolah setinggi-tingginya bagus tapi bermanfaat seperti itu. Tapi di sini Miss Mun mau ngasih contoh kayak misalnya Mas Hendy ini, beliau ini kuliah di ITS tapi ngambil kalau nggak salah tuh teknik informatika ya. Nah beliau ini kenapa? Jauh ya, sama peluang usaha yang sekarang dijalani gitu. Dan kita tahu bahwa kalau perusahaan kan kalau misalkan cari kerja itu minimal berapa sih? 2,75 ya? Iya, 2,8. Iya kan, seperti itu kan. Sedangkan IPK di bawah itu anak-anak, teman-teman semuanya gitu kan. Nah, gimana gitu kan? Daripada malu gitu kan ya. Keburu di DO, akhirnya dia mendeokan dirinya sendiri gitu kan. DO terus ngapain gitu kan ya. Pikirannya berjalan gitu ya. Dia berpikir gimana caranya supaya dia bisa tetap berprestasi, bisa tetap bermanfaat gitu ya, bisa tetap menjalani hidup ke depannya seperti itu. Nah, beliau itu punya ide buka kebab gitu ya. Dan sekarang kita tahu outletnya itu di seluruh Indonesia dan mancanegara itu sekitar seribuan gitu ya, seribuan outlet dengan ribuan karyawan, luar biasa kan? Nah, artinya apa? Artinya apa? Bahwa memang masa muda itu masa yang lagi giroh-girohnya, giroh itu semangat ya. Semangatnya lagi tinggi-tingginya. Oleh karena anak-anak kalau misalkan kalian tuh punya cita-cita, ya di sekarang ini di usia SMA sekarang, ya kan? 17 kan sekarang? Iya. Mereka masih 16, Miss. Oh, 16 ya. Ya, nggak beda jauh sama semua lah ya. Ya, dulu gitu ya. Nah, gimana tuh supaya kita bisa memanfaatkan masa muda kita? Memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama, anak-anak followers yang cuma sekedar ngikutin tapi tidak mempunyai pengetahuan yang
mapan gitu, jangan cuma sekedar ikut-ikutan kayak masa sekarang. Contohnya misalkan ada banyak banget anak-anak zaman sekarang yang suka ikut-ikutan kayak simbol-simbol, ya kan, menggunakan simbol-simbol tertentu yang dia tidak tahu gitu kan. Sekarang itu lagi trennya Korea ya, Korea gitu kan, artis Korea Iya. gitu kan, kayak menggunakan simbol-simbol pakaian-pakaian yang kemudian ada tanda silipnya gitu kan, salib besar, padahal itu tuh simbol agama lain tapi kita kok ikutin gitu ya, kita tuh nggak tahu gitu kan. Itu artinya kenapa kita nggak tidak menguasai sejarah dengan banyak, kurang baca, kurang ilmu gitu kan. Kan harusnya tuh masa muda itu kalau kita banyak ilmu pasti kita bisa apa namanya ya, bisa pilih jadi followers tuh yang positif gitu. Meskipun kita mungkin belum bisa jadi creator gitu ya, pencipta gitu, tapi minimal kita jadi followers tuh yang positif gitu ya, jangan asal follow gitu kan ya. Kan sekarang tuh banyaknya jadi followers ya enggak? Ya, banyak banget. Seperti itu ya, jadi jangan sampai kita cuma banyak gaya tapi nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu yang kita ikut itu apa gitu, dasarnya apa gitu. Nah itu nanti yang ada kita diketahui sama orang gitu kalau kita nggak tahu gitu. Oleh karena kita harus mempunyai wawasannya luas juga anak-anak. Kita contoh bahwa Rasulullah itu tuh ya dulu tuh pernah dibilang, wah mohon maaf nih ya, wah Rasulullah gila nih gitu ya. Tapi mohon maaf ini hanya sebagai pengandaian aja, nggak boleh kemudian digunakan kata-kata mohon maaf ya, gila gitu, bapaknya gila gitu ya. Nah gitu ya. Jadi dulu Rasulullah tuh pernah gitu ya, di masa Islam itu ya masih apalah gitu lah, masih sedikit gitu lah ya. Tapi mempunyai mimpi tuh yang luar biasa, pengen menaklukkan Romawi dan Persia, dua kekuatan Bizantium yang luar biasa kan ya, dua kekuatan apa namanya ibarat itu tuh kekuatan besar di dunia itu kan, benar-benar pada paling masanya kan. berkuasa waktu itu. Betul. Tapi Rasulullah tuh punya mimpi besar gitu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan di masa muda itu memang yang pertama tuh mimpi dulu gitu loh. Iya. Jadi jangan takut bermimpi. Mimpi bukan ngayal loh ya. Kalau ngayal nggak punya dasar. Tapi kalau mimpi dia punya base atau dasar tuh yang jelas. Aku bermimpi ini karena ada dasar gitu. Misalkan ada dia role modelnya gitu kan, bener. Akhirnya dia punya mimpi gitu. Seperti itu. Jadi Rasulullah tuh pernah punya cita-cita gitu sampai-sampai orang masa itu bilang Rasulullah gila nih gitu ya. Masa iya kita kan muslim nih, ya belum seberapa lah gitu ya. Tapi apakah jadi kenyataan? Bisa menaklukkan Romawi dan Persia kah? Nyata. Bisa, ya kan? Jadi jangan takut bermimpi anak-anak. Nah, terus gimana lagi supaya kemudian masa muda ini bisa menjadi hal yang bermanfaat, bukan cuma sekedar gaya-gayaan aja gitu ya. Yang pertama anak-anak, yang pertama adalah keberanian untuk mencoba hal yang baru seperti itu. Jadi banyak kan, nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kalau ngajar gitu ya, kalau misalnya ditanya misalkan, ada pertanyaan nggak anak-anak? Diem kan? Nggak mau ngasih pertanyaan, Miss tanya gitu kan ya. Sekarang Miss kasih pertanyaan, pada diem juga kan? Tapi padahal di otaknya ada, gitu kan? Itu kayak mereka tuh ragu, Miss, kayak takut mau nanya, tapi tuh udah nervous, udah takut. Inilah takut itu udah overthinking duluan sih biasanya. Betul. Itu adalah hal yang Miss pernah ngalamin waktu SD. Kayak gitu. Miss tuh apa ya? Orangnya tuh pemikir gitu ya, pemikir. Jadi tuh di otak tuh penuh gitu, tapi pasif. Dan aktif itu pas waktu kuliah. Oh, lambat banget ya. Tapi alhamdulillah inilah ya, bisa juga lah gitu seperti itu. Artinya apa? Sebenarnya kita tuh punya kelebihan ya masing-masing, cuma takut untuk mencoba. Karena nggak kalau misalnya pas gitu Miss Moon jawab, masa gitu aja nggak tahu, terus Miss Moon jawab gitu ya, oh gitu Miss, ya coba tadi aku jawab dapat poin gitu kan. Iya, nah kan takut sering banget itu. Iya, wah gitu tuh tadi yang ada di otak saya Miss, kenapa nggak ngomong gitu kan, seperti itu. Jadi anak zaman sekarang tuh kebanyakan takut untuk gagal mencoba hal-hal yang baru gitu kan, seperti itu kan. Jadi kalau misalkan ada peluang itu udah takut duluan gitu ya, takut mimpi duluan gitu ya, padahal mimpi itu nggak bayar kan, nggak gratis. mimpi itu nggak bayar, jadi semua orang bebas untuk bermimpi. Itu yang pertama adalah jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang kedua adalah jangan gengsi ngerjain hal yang baik. Jadi gini, kalau kita mengikuti hal yang baik atau melakukan hal-hal yang baik, jangan takut dicibir selagi itu baik ya anak-anak. Kalau kita mau takut kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, itu mesti takut. Okay? Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, contoh misalkan begini. Misalkan Kayla sekarang lagi sekolah nih ya. Nah, waktu kecil tapi sekolah ini manajemennya juga harus ini juga ya, jangan sampai karena kita mengerjakan hal yang lain di samping sekolah lalu kemudian tujuan utama kita sebagai pembelajar di sekolah itu terganggu, jangan sampai ya.
tetap kita punya prioritas dalam hidup. Waktu kecil Miss Moon tuh kan suka orangnya tuh, tangannya tuh suka apa ya, gatel pengen bikin apa lah gitu kan, keterampilan ya. Kalau ada apa yang bekas itu di otak Miss Moon nih jangan sampai jadi sampah gitu loh. Jadi apa aja dimanfaatkan gitu. Jadi tuh di kamar Miss Moon tuh pernak-pernik semuanya tuh sampah gitu. Sampai yang Miss Moon create ulang kayak gitu. Itu waktu sekolah. Dan itu kan waktu sekolah itu usia sekitar ya SMA kan, sama lah sama kalian kan? Ya. SMA, kuliah itu masih seger-segernya. Miss Moon tuh terbiasa waktu SMA tuh bikin goal. Terinspirasi dari gurunya Miss Moon katanya gini, kalau kamu punya cita-cita, tulis, ukirkan dalam tinta. Jangan cuma di otak. Kalau di otak itu suka buyar. Tapi kalau ditulis, divisualisasikan. Contoh misalnya kita pengen ke apa? Yang sekarang lagi ini tuh apa? Cuma lupa tuh yang balon-balon dari Kapadokia. Iya lah gitu lah. Jadi lupa misalnya gitu. Pengen ke situ misalkan, ya boleh lah kita print out yang besar gambarnya terus taruh dari kamar lah ya. Pas banget yang kalau kita sujud itu mau sholat, ya kesini nih aku pengen kesini gitu kan. Terus kan visualisasikan, menguatkan mimpi kayak gitu kan. Dan ditulis juga anak-anak. Miss Moon dulu suka kayak gitu. Jadi Miss Moon punya diary, tapi diary-nya bukan alay-alayan. Tapi diary cita-cita. Dari misalkan Miss Moon dikasih uang saku sama ayah gitu ya, sama almarhum ayah tuh Miss Moon tulis Miss Moon mau beli apa, Miss Moon tulis juga pengeluarannya kayak gitu. Jadi itu isi diary, bukan isi diary curhat-curhatan yang yang nggak anfaedah gitu lah ya. Tapi boleh nggak Miss kalau kayak saya ada masalah terus ditulis, boleh, nggak jadi masalah, untuk jadi pembelajaran it's okay gitu kan, supaya nanti kita nggak kayak gitu lagi, itu boleh. Nah Miss Moon suka kayak gitu, jadi 5 tahun ke depan aku mau ngapain, 1 tahun ke depan mau ngapain, seperti itu. Berarti lebih kayak ke diary buat planning Yes. rencana masa depan kita supaya lebih terarah dan lebih teratur juga ya, Miss. Mantap, kayak gitu. Jadi memang mimpi itu perlu diikat oleh tinta atau divisualisasikan oleh gambar agar lebih menguatkan dan jadi reminder buat kita. Atau di handphone, kalau kasih kita tuh gadget ya, jangan buat sesuatu yang anfaedah gitu. Kayak tadi kan seperti itu, kita gambar di sini mungkin wallpapernya Turki. Atau kita mau ngapain, tulis misalkan poinnya ada 5, kita cita-cita mau ngapain, tulis di sini buat reminder kayak gitu. Miss Moon tuh terbiasa kayak gitu. Jadi kalau misalkan Miss Moon sehari itu suka denger ada bunyi-bunyi handphone, itu bukan berarti orang nelfon, tapi reminder. Reminder tuh banyak banget gitu ya. Karena Miss Moon tahu Miss Moon tuh suka lupa, jadi Miss Moon butuh reminder. Gitu. Jadi yang kedua itu jangan gengsi mengerjakan hal-hal yang baik seperti itu. Jadi kalau punya apa namanya cita-cita, yang ketiga itu targetkan mimpi yang muluk. Tadi Miss Moon bilang, yang ketiga adalah targetan mimpi yang muluk, jangan ngasal, jangan biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja, usaha kita akan biasa-biasa aja gitu. Jadi kita harus nargetkan mimpi itu yang muluk maksimal gitu loh ya. Seperti itu. Kayak tadi misalkan kayak Miss Moon waktu itu 1 tahun ke depan di waktu SMA kelas 2 kalau nggak salah ya. Miss Moon salah satu targetnya adalah dari 5 target itu adalah Miss Moon harus masuk PTN negeri. Kalau tidak masuk PTN negeri, Miss Moon gak usah kuliah. Miss Moon kayak waktu itu kayak gitu. Target dari hati ya, bukan ayah yang maksa. Itu keinginan pribadi Miss Moon. Jadi itu lebih kuat karena Miss Moon yang sadar keinginan Miss Moon. Yang kedua, jadi dulu waktu pertama Miss Moon tuh kerja nggak jadi sini. Jadi Miss Moon tuh punya cita-cita gini. Pokoknya pertama itu gaji pertama itu mesti beli laptop sendiri gitu. Dan Miss Moon kan suka diajak jajan tuh sama teman Miss Moon, adalah guru dulu di sini ya gitu ya. Dan jajanan tuh gorengan di kantin. Seperti itu kayak lah. Jadi Miss Moon tuh suka jajan gorengan juga sama kayak kalian gitu. Nah, ini Miss Moon karena punya target, ingat Miss Moon gak pernah jajan dong setiap hari. Iya. Coba yang kan. Tersiksa banget tuh, gorengan enak banget dulu. Kalau sekarang Miss Moon udah jarang banget makan gorengan kan. Berusaha untuk healthy life gitu ya. Walaupun masih cheat lah dikit lah ya. Seperti itu. Jadi apa namanya, dulu bener-bener yang kalau ditanya jajan gak gitu, enggak, puasa. Iya emang kalau lagi puasa. Pas next ditanya lagi, jajan gak gitu, enggak, kenapa sih gitu, puasa lagi, emang ini hari apa, enggak, bawa bekal gitu kan. Nah, next jadi pada bingung kan, ini orang kok ya kemarin gak diajak jajan kok gak mau lagi gitu ya. Akhirnya ketahuan tuh kan, saya punya target gitu. Jadinya saya mesti save uang gitu. Dan memang mesti gitu, kalau kita punya mimpi kita harus bisa berkorban, menekan
keinginan-keinginan yang kurang manfaat, berkorban untuk suatu hal yang lebih hebat, seperti itu. Itu ya anak-anak. Jadi yang ketiga, targetkan mimpi kalian di masa muda. Karena gini, kalau udah masa tua, keinginan tuh banyak, tapi kondisi tubuh sudah tidak memungkinkan. Dan otak berpikirnya juga beda dengan ketika masih muda. Oleh karena mumpung masih muda, targetan dari sekarang mimpi kalian dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang keempat adalah jangan cuma punya mimpi tapi nggak punya usaha untuk menambah pengetahuan di bidang kita yang kita inginkan. Contoh misalkan kita Kayla, misalnya cita-cita menjadi apa Kayla? Sebenarnya pengen kayak tertarik kayak ya Psikolog. Oke. Ngomong-ngomong psikolog, Miss Moon juga suka aku baca buku psikologi karena Miss Moon senang memahami karakter manusia ya, karakter pribadi orang senang. Dan Miss Moon waktu itu di kuliah itu kalau pulang kuliah ya nongkrongnya mohon maaf di perpustakaan gitu, baca buku psikolog karena kan gratis ya, nggak beli ya. Alhamdulillah gitu. Dan waktu SMA juga sama, nongkrongnya di perpustakaan. Dan itu seneng banget gitu, asik aku bisa baca buku yang aku pengen, terus ada perpustakaan tuh gratis gitu kan, nggak mesti beli kan, kalau beli kan mahal, belum punya uang waktu itu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen cita jadi psikolog, berarti harus tahu dong, ada model dong siapa yang mesti diikuti, ya kan? Berarti kita harus memilih modelnya tuh, tapi model yang benar-benar yang baik gitu ya, yang untuk diikuti. Terus yang kedua, banyak baca buku, ya kan? Iya, akrabi dengan buku, ya. Dan baca buku juga ya tergantung kita sih ya. Kalau Miss Moon tuh senangnya di dini hari itu lebih fresh, kayak jam 2 gitu, jam 3 kayak gitu. Tapi orang beda-beda lah ya baca bukunya. Kalau Miss Moon lebih ngena di waktu itu. Waktu jam-jam segitu dari sekolah tuh kayak gitu, dari waktu sekolah. Jadi akrabi buku. Cari memiliki keingintahuan yang tinggi pada hal yang kita cita-citakan kayak gitu. Yang terakhir adalah ini poin yang terakhir. Cerdas dalam bergaul. Teman banyak boleh, berteman sama siapa saja boleh, tapi pilihlah orang sebagai sahabat, orang-orang tertentu yang memberikan faedah buat kehidupan kita. Yang kalau misalkan dia mendukung prestasi kita, yang kalau berteman dengannya tumbuh semangat untuk berprestasi, yang kalau kita salah dia ngasih tahu gitu. Bukan justru iya emang si dia mah gitu ya, emang kayak gitu, malah ngompor-ngomporin tuh, jangan ikut nyalahin bukan itu jadinya gibah juga ya. Gibah enak banget nggak? Enak banget ya. Ngegosip tuh enak, tapi dosanya seperti kita makan bangkai saudara sendiri. Jijik kan? Jijik. Dan nggak bisa diganti sama sholat, nggak bisa diganti sama sodako. Gibah tuh kayak gitu, saking dahsyatnya. Gitu ya. Jadi cerdas gitu ya. Jadi pilih lingkungan environment yang benar gitu kan, yang mendukung kesuksesan kita ke depannya. Yang kalau misalkan kita lagi down, dia memberikan motivasi, penyemangat, bukan malah nambahin ngedown gitu ya, seperti itu. Bukan malah larinya ke hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi mumpung masa muda ini, jadi bergaya itu boleh, tapi gayanya itu gaya yang benar. Kata Al-Khawarizmi ini mengingatkan kita ya, tapi ini untuk wanita, tapi Miss Moon pikir ini cocok juga buat laki-laki ya. Seorang wanita akan dikasih nilai 1 apabila dia berakhlak baik, berpikir positif. Misalnya dia cantik atau dia ganteng gitu ya, tambahlah angka 0, jadi nilainya berapa? 10, oke. Terus kalau misalkan dia mempunyai harta yang lebih, tambah lagi 0, jadi angkanya berapa? 100. Dan the last, yang terakhir itu harta ada, cantik atau tampan ada. Yang ketiga itu kalau nggak salah berprestasi atau berilmu, tambahlah 1 lagi, jadi nilainya berapa? 1000 ya kan. Tapi kalau misalkan dia cuma miliki ketiga ini, cantik, harta, ilmu, tapi tanpa yang pertama tadi, berpikiran positif atau berpribadian baik, angkanya berapa anak-anak? 0, 3, walaupun 3. Walaupun 0-nya itu tambahin sampai 1.000.000 0, ada nilainya nggak? Enggak ada, tapi berbeda ketika 0 yang 3-nya hilang, dia masih punya angka 1. Oleh karena itu banyak gaya itu enggak faedah kalau tidak didasari oleh akhlak yang baik, ya kan? Pribadi yang baik, seperti itu. Jadinya kalau mau jadi followersnya yang kayak gimana? Jadi kalau mau cari model hidup yang benar sih, jangan cuma asal ikut-ikutan aja gitu kan. Sekarang kan cuma kayak gitu dong kan? Iya. Ya ikut-ikutan aja tapi nggak tahu
tahap dasarnya gitu kan ya. Wah, ternyata seru banget ya topik pembahasan kali ini. Nah, Miss dari tadi kayaknya ada dari mereka yang mau nanya. Jadi kita langsung aja buka ke sesi tanya jawab. Jadi dari penonton, ada yang mau ditanyain gak nih sama Miss Mumun tentang topik yang tadi kita bahas? Oke. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss mau nanya, kan kita disuruh jadi pemuda atau pemudi yang bermanfaat ya. Tapi gimana kalau misalnya kasusnya kita mau bermanfaat untuk orang lain, tapi selalu dihalau sama orang tua kita? Sedih. Nah, solusinya gimana, Miss? Oke. Iya. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Jadi biar kita tampung dulu pertanyaannya, baru habis itu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan pendengar bilang kalau umur itu hanya usia, tapi kalau Gimana? kan ada yang bilang umur itu hanya angka, tapi kalau mimpi kita boleh aja bermimpi. Itu menurut Miss gimana? Umur itu hanya angka, tapi kalau mimpi, Kita boleh-boleh aja gitu bermimpi, walaupun umur kita berapapun kita. oke, ya. Bisa tangkap. Oke. Oke, karena udah dapat pertanyaan, jadi boleh nih Miss Mumun langsung jawab pertanyaan dari para penonton yang nyimak topik kita tadi. Oke, terima kasih buat Anis dan Rafial atas pertanyaan bagus-bagus banget ya. Kayak udah kepikiran banget nih ya. Untuk Anis ini, yang Miss Mun penasaran untuk Anis ini pertanyaan pengalaman pribadi atau orang? Buat Anis, buat temennya Anis gitu ya, yang nitip pertanyaan mungkin gitu ya, curhat ke Anis gitu ya. Ada mungkin kita tuh punya mimpi banyak gitu ya, tapi dibatasi sama orang tua gitu ya. Kadang ya jangan gini dong gitu ya. Ada orang tuanya pengen anak-anak tuh jadi ini, sedangkan anaknya tuh passionnya di sini kayak gitu. Misalkan ada cita-cita mau jadi apa? Jadi apa? Masya Allah. Amin. Semoga jadi menteri pendidikan yang membawa perubahan yang luar biasa ya. Amin. Gini, sebenarnya apapun bisa diatasi dengan komunikasi, insya Allah. Komunikasi yang baik, bangun komunikasi yang baik sama orang tua. Kalau kita sudah menyentuh hati orang tua, biasanya orang tua itu juga kalau kita ngomong nggak perlu pakai emosi, dia sudah bisa tersentuh kok. Jadi yang pertama adalah bangun komunikasi atau hubungan yang baik sama orang tua. Gitu. Kira-kira udah bangun komunikasi yang baik sama orang tua? Sudah ya? Alhamdulillah. Okay. Nah, contoh misalnya cita-citanya pengen jadi menteri. Terus misalkan ada ibunya bilang gini, ngapain sih jadi menteri? Ih, susah banget gitu jadi menteri gitu ya. Udah jadi pengusaha aja lah, banyak uangnya, bisa kayak gitu kan gitu. Nah, Anis nggak mesti langsung baper kemudian mama jahat banget sih kalau aku pengen jadi menteri gitu kan. Kayak aku bagus untuk menteri pendidikan itu buat generasi ke depan. Nah, tugas Anis berarti gimana supaya caranya orang tua tuh paham gitu kan. Jadi komunikasi sama mah, gini loh mah, kenapa aku pengen jadi menteri mah, karena ini demi gini loh mah. Mama gimana sih, aku pengen jadi tidak, ngomongnya aja udah tinggi. Udah ngegas duluan. Mama tuh hati udah pasti gores sakit Anis gitu kan, pasti kayak gitu kan. Jadi ngomongnya itu bagaimana kita membangun komunikasi sama orang tua yang baik gitu ya, seperti itu. Karena gini, orang tua kalau kita komunikasi sudah baik, itu diamnya itu doa ngabaran cita-cita kita. Tapi kalau dia jangankan ngomong, mohon maaf ya, sumpah serapah gitu misalkan, marah wajahnya nggak enak aja gara-gara kita, itu udah bencana buat kita. Kan? Makanya Miss Mumun kalau berangkat sekolah masih ada urusan sama ibu yang masih belum kelar, Miss Mumun tuh deg-degan mau ke sekolah ngajar tuh nggak tenang. Gitu. Asli kayak gitu. Jadi itu jadi astagfirullahaladzim, saya harus sodakon kayak gitu. Takut kita apa-apa gitu ya. Kadang gitu. Jadi memang luar biasa gitu ya. Sama orang tua memang harus dibangun komunikasi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa diatasi komunikasi yang baik sama orang tua. Jelaskan dengan kerendahan hati kita sebagai anak pada orang tua gitu. Insya Allah kok itu ibu pasti luluh hatinya, ya kan? Apalagi ibu itu sifatnya, wanita itu sifatnya perasa ya, gitu ya, seperti itu. Apalagi ibu sifatnya perasa, insya Allah kok. Ya, yang penting kita jangan kemudian baper duluan, lalu kemudian kita udah emosi duluan, nanti setannya kebanyakan, nanti malah jadi kita berantem. Seperti itu. Oke?
Ya, semoga nggak puas ya, cari lagi sama yang lain jawabannya ya. Itu next pertanyaannya Syafrial ya. Iya. Jadi gini, Bu, kan ada tuh banyak orang tua yang punya cita-cita banyak, tapi usianya tuh udah 50 tahun, 60 tahun gitu kan ya gitu. Apa aja nggak boleh bermimpi, Bu, gitu ya? Boleh, mimpi tuh gini, nggak ada istilah pensiun dalam berprestasi atau bermanfaat. Rasulullah itu sampai menjelang wafatnya aja masih berprestasi, masih berdakwah sampai beliau wafat. Kan seperti itu. Artinya apa? Menjadi orang bermanfaat, menjadi orang berprestasi itu tidak ada istilah pensiun atau misalkan bermimpi itu tidak ada istilah umur dibatasi umur, tidak ada. Terus bagaimana cara pengabulannya kalau kita nggak sanggup? Ya mungkin tadi bisa juga kita doakan anak kita bisa kemudian meneruskan mimpi kita. Atau kalau misalnya kayak tadi, ibunya pengen misalkan Anis jadi ini, bisa ngomong ke Anis, tapi kalau Anisnya nggak mau ya jangan paksa gitu loh, ya kan? Artinya bisa menyambungkan mimpi itu lewat keturunan juga bisa. Atau kalau misalkan kayak gini, dia masih punya keinginan kayak tadi, misalkan punya mimpi apa gitu ya, tapi usianya udah kayak gitu. Kalau memang dia masih mampu, itu oke, nggak apa-apa gitu kan, gitu. Tapi kalau nggak mampu bisa lewat keturunannya atau keluarga yang lain bisa membantu mewujudkan mimpi seperti itu. Jadi mimpi itu tidak dibatasi oleh usia seperti itu ya, Saprial. Bisa diterima Saprial? Bisa. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa nanya ke yang lain ya. Karena ternyata udah selesai juga nih, udah di penghujung acara. Kira-kira Miss Moon ada kata-kata penutup nggak? Apa namanya? Jadi anak-anak bisa menutup dengan sebuah pemotivasi ya. Pilihlah model dari masa muda kalian sekarang ini, model yang benar. Karena kalau salah pilih model, misalnya itu nanti ke belakang terus nyesel kan. Nah, oleh karena pilih model yang benar dari sekarang seperti itu. Lalu kemudian orang yang bermanfaat itu anak-anak, meskipun usianya pendek, ada orang yang wafatnya mungkin 9 tahun, ya kan? Iya. Ada yang bayi sudah wafat, gitu kan? Ada yang usianya mungkin ya masih muda, mungkin maaf nih usia-usia kayak kita gini, ada yang sudah dipanggil, tapi umurnya panjang. Usianya pendek tapi umurnya panjang, karena apa? Karena dia banyak manfaat bagi orang lain. Banyak manfaat itu akan jadi jariah bagi dirinya, yang ketika sudah wafat, tapi amal jariahnya itu tetap mengalir. Contoh ada satu kebaikan yang dilakukan lagi sama orang lain, dilakukan lagi, itu akan jadi jariah buat yang sudah wafat. Itu yang disebut dengan umur yang panjang tapi usianya pendek. Itu yang mungkin ya anak-anak semuanya bisa di rumah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. So dari sekarang bermimpilah ya, tapi jangan cuma mimpi tanpa didasari ilmu. Oleh karena itu akrabi buku dari sekarang ya, tentukan target kehidupan kalian, pilih model yang benar. Semoga kedepannya kalian menjadi orang-orang yang sukses, tak merendah hati dan tidak sombong. Insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang tadi secara virtual ataupun yang hadir di sini sekarang udah nyimak topik kita dengan baik. Jangan lupa buat follow akun Instagram @azamir_tanggerang karena di sana banyak banget info menarik, mulai dari prestasi, memori kegiatan, dan juga sampai info PPDB terbaru loh. Dan sekali lagi mau ngucapin marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin, dan saya Kayla Zira Ratnapuri pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.